Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, selama kurang lebih 23 tahun. Proses pewahyuan ini berlangsung secara bertahap, sesuai dengan peristiwa, kebutuhan, dan keadaan umat. Namun, bagaimana Al-Quran yang awalnya dihafal dan ditulis di berbagai media akhirnya terkumpul menjadi satu mushaf yang kita kenal sekarang? Mari kita telusuri sejarahnya. Masa Nabi Muhammad. Pada masa Rasulullah, Al-Quran belum dibukukan menjadi satu mushaf. Al-Quran disampaikan secara lisan dan dihafal oleh para sahabat. Para sahabat penghafal Quran dikenal sebagai hufaz. Selain dihafal, ayat-ayat juga dituliskan oleh para penulis wahyu di berbagai media sederhana. Pelepah kurma, kulit hewan, batu tipis, tulang, dan daun-daun. Penulisan ini dilakukan di bawah pengawasan langsung Rasulullah. Beliau selalu menunjukkan letak ayat dan surah kepada penulis wahyu agar susunan Al-Quran tetap sesuai dengan perintah Allah. Namun, tidak ada satu kitab utuh yang terkumpul pada masa Rasulullah. Karena itu, Al-Quran tersimpan dalam hafalan para sahabat dan catatan-catatan terpisah. Masa Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama, 11-13 Hijriah. Setelah wafatnya Rasulullah, terjadi Perang Yamamah 12 Hijriah, melawan Musailamah Al-Kadzab. Dalam perang itu, sekitar 70 penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab merasa khawatir, jika para penghafal terus berkurang, Al-Quran bisa hilang. Ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu karena Nabi tidak pernah melakukannya, tetapi akhirnya ia setuju demi menjaga kemurnian wahyu. Tugas ini diberikan kepada Zaid bin Sabit, seorang sahabat muda yang menjadi penulis wahyu Rasulullah. Dengan penuh kehati-hatian, Zaid mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dari hafalan para sahabat, catatan tertulis yang masih ada, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi untuk memastikan keasliannya. Proses ini sangat teliti, hingga akhirnya lahirlah satu mushaf lengkap. Mushaf ini disimpan oleh Abu Bakar, kemudian diwariskan ke Umar bin Khattab, dan setelah Umar wafat, mushaf itu disimpan oleh Hafsah binti Umar, salah satu istri Nabi. Masa Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, 23-35 Hijriah. Seiring meluasnya wilayah Islam keluar Arab, banyak orang baru masuk Islam. Perbedaan dialek bacaan qiraat menimbulkan kekhawatiran perpecahan. Hudzaifah bin Yaman yang ikut dalam perang di Armenia melihat hal ini, lalu mendesak Khalifah Utsman agar segera membuat standarisasi mushaf. Utsman lalu membentuk tim khusus yang juga dipimpin Zaid bin Sabit, dibantu sahabat lain seperti Abdullah bin Zubair, Said bin Esh, dan Abdurrahman bin Harits. Mereka menyalin mushaf dari naskah Hafsah, lalu menyusunnya dengan menggunakan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Quraisy. Setelah selesai, beberapa mushaf resmi disalin dan dikirim ke berbagai kota besar di antaranya Makkah, Kufah, Basrah, Syam, dan Madinah. Selain itu, mushaf pribadi atau catatan yang berbeda bacaan dibakar untuk mencegah perbedaan dan perselisihan. Sejak saat itu, umat Islam memiliki mushaf standar yang seragam, yang dikenal sebagai mushaf Utsmani. Mushaf inilah yang menjadi dasar Al-Quran yang kita baca hingga sekarang. Masa setelah Utsman, mushaf Utsmani menjadi acuan di seluruh dunia Islam. Namun, pada perkembangan selanjutnya, para ulama menambahkan tanda baca harakat untuk memudahkan pembacaan, memberi titik pada huruf yang serupa, dan membuat tanda wakaf agar bacaan lebih jelas. Perubahan ini tidak mengubah isi Al-Quran, hanya mempermudah orang non-Arab dalam membaca. Penutup, sejarah pengumpulan Al-Quran adalah bukti nyata bagaimana Allah menjaga kitabnya, sebagaimana janjinya dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang memeliharanya. Dari masa Nabi, hingga Abu Bakar, dan kemudian Utsman, umat Islam bekerja dengan teliti untuk memastikan Al-Quran tetap terjaga, otentik, dan murni sampai hari ini. Fakta utama, Nabi tidak mengumpulkan Al-Quran jadi satu kitab, hanya dihafal dan ditulis terpisah. Abu Bakar memulai pengumpulan resmi karena banyak hufaz gugur di Perang Yamamah. Utsman melakukan standarisasi mushaf untuk mencegah perbedaan bacaan. Mushaf Utsmani menjadi standar hingga sekarang.